Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Untuk materi hari ini, Ibu akan coba menjelaskan tentang satu metode pada data mining, yaitu metode clustering dengan algoritma K-means clustering. Nah, pada Google Classroom juga sudah Ibu share materi yang akan Ibu jelaskan. Untuk halaman 1, 2, 3, dan 4 silahkan dibaca ya. Ibu akan memulai menjelaskan dari halaman kelima. Adapun algoritma atau langkah-langkah pada algoritma K-means clustering, yang pertama itu adalah tentukan jumlah cluster. Kemudian alokasikan data ke dalam kelompok secara acak. Hitung pusat cluster atau centroid menggunakan min untuk masing-masing kelompok. Selanjutnya, alokasikan masing-masing data ke centroid terdekat. Dan kembali ke langkah ketiga, jika masih ada data yang berpindah cluster atau jika nilai centroid di atas nilai ambang, atau jika nilai pada fungsi objektif yang digunakan masih di atas ambang. Nah, pada halaman kelima ini ada beberapa rumus yang ditampilkan dan di sini akan digunakan untuk menghitung pada algoritma K-means clustering ini. Bisa dilihat ya. Ibu mulai dari studi kasus yang ada pada materi ini ya. Nah, di sini di halaman ke-6 ada contoh kasus. Contoh kasusnya berupa data nasabah dari sebuah bank swasta. Ibu baca dulu soalnya. BPR ABC memiliki data nasabah yang pernah memperoleh kredit. Data berupa jumlah rumah dan mobil yang dimiliki pelanggan. Nah, jadi data nasabah ini dibagi kepada dua kelompok data, yaitu jumlah rumah yang dimiliki oleh nasabah dan jumlah mobil, di mana pada data ini ada 8 sampel atau 8 contoh nasabah. Dari data ini diminta untuk dianalisa dengan algoritma K-means clustering. Ya. Nah, jadi hasilnya clustering yang diharapkan mampu menghasilkan kelompok nasabah yang memenuhi sifat berikut. Yang satu, nasabah yang jumlah rumah dan mobilnya hampir sama akan berada pada kelompok nasabah yang sama. Yang kedua, nasabah yang jumlah rumah dan mobilnya cukup berbeda akan berada pada kelompok nasabah yang berbeda. Berikut langkah-langkah clustering menggunakan algoritma K-means. Yang pertama, tentukan jumlah cluster yang diinginkan. Misalnya, K sama dengan 3. Ya. Nah, algoritma K-means clustering merupakan atau termasuk dalam satu teknik pada teknik unsupervised learning. Pada teknik tersebut, kita tidak memerlukan pelatihan
ya. Tapi apa yang kita lakukan selama berada pada koridor algoritma ini, maka itu disetujui. Ya. Kata-kata di sini ini merupakan satu contoh unsupervised learning. Tentukan jumlah klaster yang diinginkan. Jadi dalam penentuan klaster ini itu tidak ada keharusan, tidak ada ketentuan harus 3, tidak. Tapi boleh 2, boleh 4, boleh dan seterusnya. Itu tergantung kita yang menentukannya. Tapi pikirkan juga hasilnya yang akan kita peroleh. Kemudian masuk ke langkah kedua, pilih sentroid awal secara acak. Kata-kata pada langkah kedua ini juga merupakan teknik unsupervised learning. Tidak ada ketentuan yang harus. Sentroid yang kita pilih secara acak. Berarti dengan bahasa gaulnya, ya terserah kita, ya suka-suka kita, selama datanya berada pada data yang kita punya. Pada langkah ini, secara acak akan dipilih 3 buah data sebagai sentroid. Misalnya data BEF. Kenapa kita pilih 3? Karena pada langkah pertama kita tentukan jumlah klasternya 3. Nah, ditentukan sentroidnya dari data B, E, dan F. B itu datanya 3,3. E datanya 1,2 dan F datanya 4,2. Nah, M1 itu diinisialisasi dari B, M2 dari E, M3 dari F. Ya. Data ini adalah data yang ada pada tabel di atas. Kemudian kita lanjut ke langkah ketiga, hitung jarak dengan sentroid. Ya. Hitung jarak dengan sentroid. Jarak apa? Nah, di sini kita menghitung jarak data dengan sentroid yang telah kita tetapkan tadi. Pada langkah ini, setiap data akan ditentukan sentroid terdekatnya dan data tersebut akan ditetapkan sebagai anggota kelompok yang terdekat dengan sentroid. Untuk menghitung jarak ke sentroid masing-masing klaster pada nasabah A adalah sebagai berikut. Data 13. Data 13 ini adalah data dari A, dari nasabah A. Kemudian dicari jarak terdekatnya dengan sentroid 1, sentroid 2, dan sentroid 3. Caranya, kita menggunakan rumus yang ada pada halaman kelima tadi, yaitu dengan menggunakan jarak Euklidean namanya. Ya. Nah, di sini jarak data dengan M1 sama dengan akar 1 kurang 3 kuadrat tambah 3 kurang 3 kuadrat, hasilnya 2. Datanya dari mana? Angka 1 ini adalah data dari nasabah A. 1 pada DM1. Kemudian 3 dari
Data yang kedua, ini adalah masih data pada nasabah A. Satunya adalah jumlah rumah dan 3 ini adalah jumlah mobil. Kemudian dikurang dengan 3 ini adalah data dari Centroid 1. Dan 3 ini juga adalah data dari Centroid 1. Jadi data nasabah A dikurang Centroid 1 dikuadratkan, kemudian data nasabah A dikurang Centroid 1 dikuadratkan, hasilnya 2. Kita hitung sama-sama. 1 kurang 3 hasilnya adalah minus 2. Minus 2 dikuadratkan jadi 4. Ditambah 3 kurang 3 hasilnya 0. 0 dikuadratkan juga 0. Maka 4 tambah 0 sama dengan 4. Akar 4 hasilnya 2. Kemudian jarak data dengan Centroid kedua. 1 kurang 1 dikuadratkan tambah 3 kurang 2 dikuadratkan sama dengan 1. Nah, selanjutnya jarak data dengan Centroid ketiga, 1 kurang 4 kuadrat tambah 3 kurang 2 kuadrat, hasilnya adalah 3,162. Nah, ini masih untuk data A. Ya. Bagaimana dengan data yang lain? Maka dilakukan hal yang sama untuk data yang lain. Ya. Jadi kalau ada 8 data, maka 8-8-nya kita hitung jarak Euklideannya. Ya. Nah, selanjutnya hasil dari perhitungan 8 data nasabah tadi dimasukkan ke dalam tabel seperti di halaman ke-7. Nah, ini contoh tabel yang merupakan hasil perhitungan jarak data nasabah dengan Centroid yang telah kita tentukan. Baik, untuk sampai di sini ya, Ibu pending dulu atau Ibu stop dulu penjelasannya, karena Ibu ingin kalian hitung dulu jarak Centroid dengan ke-8 data nasabah. Nanti akan Ibu lanjutkan video selanjutnya dengan penjelasan yang akan bagaimana cara mendapatkan tabel seperti ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.